Seorang pria di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dibekuk polisi lantaran diduga memperkosa anak kandungnya sendiri. Ironisnya, pelaku sempat mengelabui polisi dengan membuat laporan palsu. Pria berinisial AB warga Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ini hanya bisa tertunduk lesu saat digiring pihak kepolisian. Lelaki 46 tahun itu dibekuk tim Opsional Satreskrim Polres Muaro Jambi lantaran diduga berbuat asusila terhadap anak kandungnya sendiri. Pelaku kini diamankan di Polres Muaro Jambi untuk menjalankan pemeriksaan. AB diduga tega memperkosa putri kandungnya yang kini berusia 22 tahun pada tanggal 1 November 2023 lalu. Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, pelaku juga mendekap dan menjerat leher korban dengan menggunakan kabel setrika hingga kritis. Akibatnya korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Jimmy Fernando menyampaikan, pelaku sempat membuat laporan palsu ke Polres Muaro Jambi. Ia menuduh 3 orang yang merupakan paman dan tetangga korban sebagai terduga pelaku. Namun dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara ditemukan banyak kejanggalan. Polisi pun kemudian membawa sejumlah alat bukti seperti spray dan tisu ke laboratorium DNA kedokteran Mabes Polri. Hasilnya polisi mendapati DNA yang identik dengan pelapor atau ayah kandung korban. Meski sempat berdalih dan mengelabui polisi, pelaku pun akhirnya mengakui perbuatan bejatnya. Polisi menyebut tersangka tega memperkosa korban karena tak mampu menahan hawa nafsu karena kerap menonton film dewasa. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana perkosaan yang terjadi di rumah korban, alamat yang disebutkan tadi. Setelah melakukan investigasi dan pengolahan TKP, penyidik dari Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan, yaitu dengan mengamankan beberapa barang bukti, spray, kemudian tisu, yang kemudian barang bukti tersebut kita kirimkan ke laboratorium DNA kedokteran Mabes Polri. Dari hasil scientific crime investigation, kita mendapatkan kecocokan atau identik DNA semen yang bercampur darah yang pada awalnya kita duga milik orang lain ternyata identik dengan pelapor sendiri. Dari hasil pemeriksaan DNA tersebut kita sudah menetapkan tersangka, yakni kepada pelapor sendiri. Untuk modus pelaku ini sering menonton video porno. Jadi pada malam tanggal 1 November itu, setelah pelaku menonton video porno, pelaku memasuki rumah korban yang korban ini tinggal di sebelah rumah korban. Pelaku masuk ke rumah korban, kemudian membuka pintu dari atas, langsung mendekap korban secara paksa. Kemudian korban berbalik, dijerat menggunakan kabel setrika. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tega memperkosa putri kandungnya lantaran sang istri sudah tidak menarik lagi. Efek dari habis nonton video porno. Ya itu. Kok kakak anaknya yang dilakukan pada istri? Ya itu spontan aja, Pak. Memang sudah lama diniatkan atau Enggak, spontan aja, Pak. spontan? Jadi sudah siap dengan konsekuensi hukum yang akan dihadapi dari Bapak sendiri. Ya. Nah, kok ngapa tidak disalurkan ke istri? Kenapa tidak disalurkan ke istri Bapak sendiri? Istri tidak senang, Pak. Menarik. Tidak mau Tidak menarik. Apa? Ini agak kurang, sudah kurang, Pak. Tapi kok pelapor malah melapor tuh gimana ceritanya tuh? Idenya dari mana tuh? Ide dari mana bisa membuat rekayasa iya kejadian tuh. yang melaporkan dugaan dilakukan oleh orang lain? Ya itu spontanitas aja, Pak. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Muaro Jambi. Ia dijerat pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.